Perkenalkan, nama saya Risna Dewi Dolo Saribu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025, Pendidikan Agama Kristen. Sabtu 10 Mei 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran tentang meneladani Yesus dalam mengampuni, kelas 7. Demikianlah perkenalan saya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita beribadah yang dipimpin oleh Kasih Manurung. Mari kita bernyanyi, melayani, melayani. 1, 2, 3 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terkadang ini semuanya kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah pelajaran kami dari awal ke akhir, dan berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, dan berkatilah guru yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya. Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, bagus sekali. Semuanya hadir. Sebelum memulai pembelajaran kita secara bersama-sama melihat bagaimana kesepakatan kita di dalam kelas ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran. Kita baca yang pertama, Menghormati guru dan teman sekelas. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Menjaga kebersihan kelas. Oke, sekarang diperhatikan, adakah sampah? Rapikan bajumu. Ada yang tidak masukkan baju, yuk dimasukkan supaya terlihat bagus dan rapi ketika memulai pembelajaran. Udah? Semua ada, nak? Semua rapi? Rapi, Bu. Sampahnya tidak ada lagi? Tidak, Bu. Hari ini Ibu mau bertanya, siapa yang pernah menyakiti hati sesamanya? Lalu ketika orang lain menyakiti, siapa yang mampu untuk memaafkan?
Ya. Pernahkah kalian disakiti orang lain? Pernah, Bu. Pernah kalian menyakiti orang lain? Pernah, Bu. Sakit rasanya ketika disakiti hati kita dan kita tidak mampu untuk memaafkan atau mengampuni. Oke. Kita belajar di hari ini yaitu tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Supaya kita tahu tujuan pembelajaran kita, kita harus membacanya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yang disebutkan menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Dua, Membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. tiga, Menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. empat, Menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. lima, Menjelaskan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa. Yohanes 8. Dan pengalaman siswa dalam mengamalkan sesama. Oke, sudah kita tahu bagaimana tujuan pembelajaran kita di hari ini. Lalu ibu tanya, karena kita belajar tentang mengampuni, ibu tanya dulu satu-satu, atau siapa yang bisa menanggapi pertanyaan ibu. Apa arti dari mengampuni? Ya, asik. Mengampuni artinya Ada lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Oke. Kedua, teman kita yang menanggapi tentang mengampuni, terima kasih ya nak. Dan hari ini kita harus memahami seperti apa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita tidak bisa langsung mengampuni sesama kita. Karena banyak perilaku atau kesalahan orang kepada kita telah menyakiti hati kita. Tapi kita pun banyak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Disinilah kita harus meneladani seperti apa Yesus mengampuni dosa manusia. Tidak bisa hanya diri sendiri mampu mengampuni, enggak. Kalau tidak pertolongan dari Tuhan, maka kita tidak bisa mengampuni sesama kita. Seperti apa itu mengampuni? Apa maknanya? Apa sih mengampuni? Kan kadang kita bingung. Dalam ajaran Kristen, pengampunan itu sangat penting dilakukan setiap manusia. Karena pengampunan itu harus kita berikan kepada sesama. Seperti dalam buku Taurat, dalam kitab Taurat, kalau orang melakukan kesalahan, maka diberikan balasan. Contohnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Berarti ada balasan setiap apa yang kita lakukan. Lalu jangan kamu pikir ketika kamu melakukan kesalahan ada tuh balasannya, tidak ada. Bukan sekarang tapi besoknya lagi pasti ada balasan. Namun dalam firman Tuhan kita baca secara bersama dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata, yuk kita baca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang harus kita lakukan. Apa maknanya bagi kita? Makna pengampunan itu memberikan maaf, memberikan
membebaskan seseorang dari rasa bersalah. Kalau kita mengampuni orang, nggak langsung ubah perasaan kita. Kalau kita tidak mampu mengampuni, kalau orangnya lewat seperti yang kita bawakan tadi, bisa mau kita tampar, benci. Tapi bagaimana caranya mengampuni manusia? Dengan cara kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan membantu kita agar kita dapat mengampuni kesalahan orang lain. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa kita mengampuni orang lain. Makanya harus berdoa, minta Roh Kudus untuk membantumu, menolongmu mengampuni sesama. Sekarang coba perhatikan video ini. Bacaannya, Yesus mengasihimu dan mau memulihkan hatimu yang terluka. Lalu kita boleh melihat gambar yang ada di depan tentang bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu bagaimana Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar. Namun dia dianiaya oleh istrinya, katanya diperkosa dia, padahal tidak. Karena sukanya istrinya si Potifar, akhirnya dia diusir. Lalu masuklah dia ke Mesir. Setelah dia masuk ke Mesir, lalu dia diangkat oleh
menjadi Perdana Menteri karena bisa mengartikan apa arti mimpi dari Firaun. Setelah itu dia jadi Perdana Menteri. Waktu itu di Mesir banyak yang tidak makan. Akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir supaya minta bantuan makanan. Ternyata Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf merangkul saudara-saudaranya lalu mengampuni, memaafkan dan tidak mengingatnya lagi. Seperti cerita Yusuf inilah maunya. Sekarang kita membagi kelompok. Diskusi. Yuk, kelompok yang pertama. Langsung diambil kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga. Udah? Lalu boleh kita buka bukunya pada halaman 33 sampai 34. Di situ kita disuruh membaca, lalu menjelaskan, menceritakan kaitannya dalam mengampuni. Lalu setelah itu jika kau ditampar apa yang kau lakukan. Dari bacaan itu kau pasti paham cara menjawabnya. Sekarang Ibu kasih waktunya 5 menit membaca lalu mendiskusikannya. Mulai dari sekarang. Iya, ini seperti berbeda dengan jawaban kelompok satu. Mereka ditampar, maka akan ditampar Ada yang bisa menanggapi? Oke. Jawaban kami dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Tidak boleh membalas binatang dengan kekerasan. Oke, bagus sekali tanggapannya. Yuk, tepuk tangan yuk. Kalau ditampar tidak boleh menampar. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Yuk, kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pesan yang tertulis dalam cerita yaitu kita harus memberikan kelepasan atau melupakan segala dosa atau kesalahan orang lain terdapat kita. Bila kami yang ditampar dimaafkan lalu diberikan kata-kata motivasi. Iya. Diberikan kata-kata motivasi. Ada tanggapan? Tidak boleh. Yuk, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Hasil diskusi kami kelompok 4 adalah pesan yang tertulis dalam cerita yaitu kita sebagai anak Tuhan harus mampu melupakan setiap kesalahan sesama kita. Bila kami yang ditampar, kami akan menasihati dan mengasihi. Iya, itu pendapat dari kelompok 4. Mereka akan mengasihi. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, kita harus bisa memahami tentang kelompok-kelompok yang sudah mendiskusikannya. Bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan, tidak boleh membalasnya dengan kesalahan, namun dibalas dengan kebaikan. Makanya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, bukan berarti nah pipi ini. Enggak. Artinya orang lain melakukan kejahatan, kita harus mengasihi, lalu mengasihi, lalu memotivasinya jangan berbuat jahat. Oke, kembali ke kursi masing-masing. Yang tadi, diskusi kelompoknya sudah siap. Kembali ke tempat masing-masing.
Udah? Sekarang. Udah. Sekarang Ibu mau memberikan tugas mandiri di rumah. Kalau tidak siap sini. Tugas mandirinya ada 3 bagian, yaitu tentang menurutmu apa itu mengampuni. Kedua, bagaimana caranya kita mengampuni sesama. Yang ketiga, bagaimana manusia diminta untuk mengampuni sesama. Ya, Ibu kasih lempar kerja, dituliskan soalnya lalu dijawab. Oke? Dituliskan tugas mandirinya supaya dikerjakan ketiga soal tersebut, yaitu menurutmu apa itu mengampuni. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengampuni sesama. Yang ketiga, mengapa manusia diminta untuk mengampuni sesama. Ditulis. Oke, karena waktunya sudah habis dan akan istirahat, kesimpulan pertemuan kita hari ini, supaya kita tahu bersama tentang pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Dari pembelajaran kita ini, siapa yang bisa memberikan tanggapan apa yang sudah dipelajari dari pembelajaran ini, apa yang dia dapat? Siapa yang bisa? Ibu. Oke. Bahagia karena mengajarkan tentang mengampuni. Oke, terima kasih buat dunia. Yuk tepuk tangan yuk. Menurut Usnita, dari kesimpulan pembelajaran kita, memberikan pengampunan itu membebaskan seorang dari rasa bersalah. Makanya belajar mengampuni. Siapa lagi yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Ada? Oke. Sekarang kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita untuk hari ini, mengapa? Lalu bagaimana kita harus mengampuni? Ya, kita ini mengapa harus mengampuni? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia telah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan memberikan teladan kepada kita agar kita dapat mengampuni sesama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menjawab pengampunan Tuhan? Yaitu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah, bila kita tidak mengampuni sesama kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita.
mengampuni sesama. Terakhir kita baca kitab Kolose. Kolose 3 ayat 13. 1, 2 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat adalah demikian. Ya, terima kasih. Minggu depan untuk pertemuan kita hari berikutnya, kalian ibu suruh untuk membaca cerita atau perjalanan dari kisah Yusuf anak dari Yakub. Tuliskan di buku tugasmu. Lalu minggu depan dikumpul. Kita untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi lalu berdoa dipimpin oleh Rismika. Tuhan telah memberkati kami pada hari ini dapat menyimpan dengan tidak pemikiran kami. Bismillah kami akan kembali kami akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.